Halo teman-teman, jangan lupa subscribe dulu ya. Sekarang aku mau nerusin lagi pembahasan tentang orang yang suka menunda-nunda, atau bisa disebut dengan orang yang malas atau orang yang melakukan prokrastinasi. Orang yang suka nunda-nunda itu seperti orang yang hidup dengan hewan peliharaannya. Oke-oke aja sih kalau hewan peliharaan itu lucu dan kalau dia bisa ngerawat hewan itu dengan baik. Tapi sayangnya, binatang peliharaannya ini bikin dia kesulitan buat ngerjakan apa yang harus dia kerjakan. Karena faktanya, hewan peliharaannya inilah yang harus bertanggung jawab atas keputusan yang dia lakukan. Ya, saat dia menyadari bahwa dia harus segera mengerjakan tugasnya, hewan peliharaannya ini justru mengajak dia mengerjakan hal lain, seperti menonton YouTube atau hal menyenangkan lainnya. Monster panik biasanya tidur terus, tapi tiba-tiba dia bangun ketika tenggat waktu udah terlalu dekat, berbahaya, atau konsekuensi yang lainnya. Hewan peliharaan biasanya tidak terkalahkan, tapi ketika rasa panik mulai melanda, ia mulai goyah. Saat seperti inilah orang yang biasanya nggak bisa nulis makalah selama 2 minggu, tiba-tiba lembur semalaman dan berhasil nulis makalah 8 halaman. Akan menguntungkan jika kita mampu ngelawan rasa panik itu. Tapi banyak yang nggak beruntung dan putus asa ngelawan rasa panik dan putus asanya. Tentu saja, yang kayak gini bikin kerjaan jadi berantakan. Terus, gimana sih cara ngatasinnya? Cara yang pertama adalah segera menyadarinya. Ya, salah satu cara sederhana dan efektif adalah dengan segera menyadari kalau kita lagi nggak mood buat ngerjakan sesuatu. Dan sadarilah kalau kita lagi ngelakuin prokrastinasi. Dengan segera menyadari perasaan itu, kita jadi lebih mudah menangani godaan buat nunda-nunda kerjaan. Cara yang kedua adalah self-reward. Kasih hadiah untuk diri sendiri. Cobalah bikin aturan buat diri sendiri. berusahalah untuk menahan diri tidak buka HP selama ngerjakan pekerjaan kita. Jangan lupa kasih hadiah untuk diri sendiri jika kita berhasil mengerjakan tugas kita. Misalnya, jika berhasil menulis makalah 4 halaman, kita bisa nonton YouTube selama setengah jam. Ingat, bukan kebalikannya ya teman-teman. Nonton YouTube dulu baru ngerjakan tugas. Kalau itu sih namanya prokrastinasi. Cara lainnya, lakukanlah pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, lama-lama pekerjaan kita akan selesai juga. Nah, setelah kerjaan selesai, jangan terlalu lama berhenti dan berleha-leha, tapi lanjutkanlah dengan pekerjaan lainnya. Allah juga udah ngajarin kita dalam surat Al-Insyirah ayat 7, biar kita tetap bekerja keras setelah menyelesaikan pekerjaan kita. Fa'idha farauta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.